Selamat sore dan selamat apa kabar? Kembali lagi bersama kita berdua di YouTube channel kita. Karena ini akan tayang di dua YouTube channel. Dan ya siapa saya ya? Oh iya maaf. Ini ada satu produk baru, saya baru dapat kiriman. Thank you. Seperti kita ketahui sekarang kan banyak kebutuhan ya untuk nge-vlog, untuk bikin terus podcast ya. Mikrofon clip-on seperti ini tuh sangat dicari-cari sama videographer, baik itu yang amatir maupun yang profesional. Kita akan review produk ini seperti apa, kita akan unboxing. Jangan lupa juga subscribe, share, dan juga komen di video ini. Oke, gua hari ini dapat kiriman Boya dengan tipe BY-WM8 Pro K1. Dalam unitnya, kalau kita lihat, ini keren. Kita dikasih semacam case kecil dan memang cukup kokoh case-nya. Kemudian di dalamnya kalau kita buka, ini sudah ada buku panduan dan juga ada kartu garansi. Kemudian kita tentunya sudah dapat receiver dan juga transmitternya. Dan ini ada 3 bungkusan. Bungkusannya ini ada yang isinya clip-on-nya beserta 2 buah windshield atau busa dan 1 buah shoe ya, ini buat di kamera. Receiver bisa langsung kalian masukkan di hot shoe-nya kamera kalian. Dan ada 1 bungkus lagi tadi isinya adalah mic clip-on-nya. Juga ada kabel 3,5 milinya untuk kita konekkan antara kamera dengan receiver. Dan ini ada 1 lagi, ini converter dari 3,5 mili ke Canon atau SLR. Ini memang bisa kalian pergunakan apabila kalian ingin mengambil audio atau sound dari mixer. Oke, ini kalau kita lihat dari transmitter sama receivernya ya, ini tuh bodinya semacam apa ya, ini kayak plastik ya sebetulnya ya, cukup ringan. Membedakannya gampang, yang antenanya satu adalah transmitter atau untuk clip-on. Ini adalah kabel mic clip-on yang menempel pada baju saya. Dan ini adalah transmitter yang saat ini juga menempel pada kamera. Dan yang kalian harus tahu adalah transmitter ini ada 2 colokan. Yang satu tertulis line in, yang satu tertulis mic. Ingat, jangan salah. Apabila kita mencolokkan mic clip-on kita harus ambil yang mic. Tapi untuk line in, ini memang dipergunakan kalau kita mengambil suara dari mixer atau dari audio lain, bukan dari mikrofon. Ingat, tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ini frekuensi yang diterimanya tidak sama. Mohon hati-hati. Dan kalau kita lihat menunya, di sini kita lihat menu, kita kan bisa milih channel A01. Ini kalau saya pencet, pasti suara saya akan langsung berubah. Dan di transmitter ini, hanya ini saja menunya untuk di transmitter. Beda halnya dengan receivernya, selain bisa mengganti channel, kita juga bisa melakukan beberapa perubahan. Channel volume 20, A20 artinya volume channel A sebesar 20 besarannya, dan ini besarannya sampai 31, tadi sudah saya coba. Dan kalau kita rubah lagi, channel A adalah on. Dan yang perlu saya sampaikan pada kalian adalah, di paketan ini kita hanya menerima 1 mic clip-on, tapi ternyata di sini ada channel B, yang artinya receiver ini dia bisa menerima 2 buah input suara. Yang mana kalau kalian beli secara terpisah, kalian akan mendapatkan mic handheld dan bisa dikonekkan kepada 1 receiver saja. Maka otomatis 1 receiver ini bisa menerima 2 sumber suara. Misalnya kalian sebagai pewawancara dan narasumber kalian bisa hanya cukup menggunakan 1 receiver saja. Hanya saja yang perlu kalian ketahui bahwa bentuknya, yang channel A tadi yang sedang saya pergunakan ini adalah mic clip-on. Sementara untuk ini channel B tentunya bukan lagi mic clip-on, tapi kalian bisa menggunakan mic handheld yang memang dibeli secara terpisah. Dan ini juga ada pilihan untuk mono ataupun stereo. Ingat, saya sudah pernah sampaikan, selalu rekamlah audio dalam settingan mono. Kalau kita lihat di receiver dan juga di transmitter, terutama di transmitternya dulu, di transmitternya itu ada 2 lubang. Tadi sudah saya sampaikan juga, ada line in dan ada mikrofon. Jangan salah, kalau kita mau memasukkan mic clip-on kita, masukkanlah ke lubang yang bergambar mic. Sementara line in itu dibuat apabila kalian ingin memasukkan sumber suara lain, contoh handphone ataupun apapun sumber suara lain selain mic clip-on,
masukkan di line in. Kenapa berbeda? Karena memang line in dan mikrofon itu dibuat memang untuk menerima daya yang berbeda. Daya mikrofon dan daya line in itu beda. Line in dayanya lebih besar, mikrofon daya yang masuk lebih kecil. Di reservoir pun ini sangat memudahkan karena kita diberikan line out untuk kita colokkan kabel yang sudah disertakan masuk ke dalam kamera kita, dan kita pun diberi lubang untuk earphone. Jadi memudahkan kameramen untuk bisa mengontrol suara kita yang masuk. Apabila kita lihat di reservoir, ini ada channel A dan juga ada channel B. Ada dua lampu indikator di kiri dan di kanan, dan di tengah ada lampu indikator untuk power. Saat ini lampu indikator yang menyala adalah channel A, dan channel B memang tidak kita nyalakan karena kita juga tidak menggunakan mic handheld tambahan. Tapi channel B ini bisa kalian pergunakan dengan kalian membeli mic tambahan juga dari Boya yang bisa dikonekkan sehingga kalian punya dua mikrofon, satu mic clip-on dan satu mic handheld, dikonekkan hanya pada satu reservoir pada satu kamera saja. Cukup memudahkan dan cukup praktis untuk kalian yang dengan dua narasumber tapi kalian hanya menggunakan satu kamera. Sekarang kita akan tes mikrofon dari Boya ini untuk jarak, noise, sampai seperti apa sinyal terutama. Kita akan tes. Pertama ini ada jarak kurang lebih saya dari kamera sekitar 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter, dan harusnya sinyal juga tetap oke. Dan kalau suara saya masih terdengar, kita akan coba dengan adanya halangan kaca. Ya, ini ada barrier kaca. Apakah suara saya masih terdengar? Nanti kita akan tes terus. Dan sekarang saya akan coba saya akan ke seberang jalan. Cek 1 2 3, cek mic, cek 1 2 3. Halo, masih ada suaranya? Oke, dan ternyata suaranya dalam jarak ini kurang lebih saya ada jarak sekitar 10 meter mungkin ya dari kamera. Ada mobil, ada motor yang masuk, yang lewat, dan mudah-mudahan suara tidak terganggu. Saya akan coba jalan sampai sejauh apa suara saya akan terdengar. Saat ini saya ada jarak sekitar bentangan tangan 0,5 meter dari Yopi, kurang lebih dari kamera. Kita akan jalan, anggap aja ini udah satu langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah, berarti kurang lebih sekitar 6 meter lah ya. Suara masih ada. Oke, 6 meter saya akan lanjut lagi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti kurang lebih 20, ini sekitar 10 meter, 40 meter. Oke, 40 meter suara juga masih terdengar. 25 meter masih oke. 60 langkah, 30 meter masih oke. 70 meter dari kamera, 35 meter, oke, mati. Inilah mic yang kita dengarkan. Fungsinya tentunya seperti kita lihat, jaraknya kurang lebih tadi sekitar 40-50 meter lah kurang lebih. Dan rasanya itu jarak yang sudah cukup untuk mic ini bisa terjangkau, apalagi kalau kita pakai untuk event atau untuk wedding. Rasanya ini udah cukup banget ya. Thank you for watching. Saya Jimmy dan juga Yopi Gunawan. pamit dari hadapan kalian semuanya. Thank you for watching. Subscribe ya.